Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pertanyaan dari Nas Epistel Minggu tanggal 1 September 2024. Tertulis pada Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak, Ibu, dan para sahabat, saya memulai khotbah ini dengan cerita tentang kebiasaan poles atau budaya poles. Di zaman kita sekarang, semakin banyak orang yang menikmati perilaku poles, sudah terbiasa memoles, dan lama-lama budaya poles menjadi bagian hidup sehari-hari di khalayak ramai. Misal, sebuah bangunan rumah yang temboknya itu kelihatan jelek, maka perlu dipoles supaya kelihatan cantik berkilau. Tembok itu diplester, lalu dilapisi dengan keramik atau bahkan ada juga melapisi dengan marmer, maka kejelekannya akan tertutup. Tadinya rumah itu kampungan, sekarang jadi gedongan. Ya, itu mungkin poles yang bertujuan baik. Demikian juga mebel bisa dipoles dengan pelitur. Dan sekarang ini mudah sekali kita mendapatkan pelitur. Kita tinggal beli di toko, banyak dijual. Bermacam-macam pelitur ada di sana. Tadinya mebel itu butek, sekarang bercahaya, mengkilap sekejap. Kalau tembok dan mebel perlu dipoles karena bertujuan baik, apalagi wajah nona-nona, wajah ibu-ibu, ya, itu banyak yang memoles. Saya tidak tahu apakah itu perlu atau bagaimana, tetapi banyak nona-nona dan ibu-ibu memoles wajahnya. Katanya ya, di zaman ini ada masker untuk menghaluskan wajah yang keriput. Ada foundation untuk mendempul lubang kulit. Bisa juga membuat pipi menjadi mendok atau kelihatan berkilau cantik. Ada alis mata bayangan yang bisa bikin mata jadi belok. Ada lagi tentunya ya, lipstick yang bisa menutup bibir yang retak, dan masih banyak lagi. Pokoknya dari wajah, dari rambut ke wajah sampai ujung kaki,
bisa dipoles. Semuanya supaya kelihatan cantik. Wajah yang tadinya biasa-biasa saja dipoles menjadi kinclong. Bapak Ibu, itu tentu mungkin dianggap perlu atau bertujuan baik. Tapi lihatlah, bukan hanya fisik, bukan hanya materi atau bangunan yang bisa dipoles, yang dilakukan oleh manusia. Bahasa kita juga sudah sering dipoles, diperhalus dengan istilah-istilah. Contoh, penjara, lalu dikatakan itu lembaga pemasyarakatan. Atau keadaan, ada orang yang mengalami lapar atau kelaparan, masyarakat yang kelaparan, itu disebut dengan rawan pangan. Atau bahkan situasi nasional, BBM mahal, bahan bakar minyak mahal, yang sebenarnya harga minyak naik, lalu diperhalus dengan istilah harga disesuaikan. Ada karyawan yang dipecat oleh perusahaannya, itu disebut dengan dirumahkan. Dan banyak lagi bahasa dipoles supaya kedengarannya halus dan bagus, padahal faktanya, kenyataannya tetap jelek, tetap buruk. Itu faktanya. Istilahnya yang dipoles, yang diperhalus, tapi kenyataannya, faktanya tetap saja buruk. Dan lebih buruk lagi, poles memoles ini semakin membudaya dalam masyarakat, menjadi budaya poles. Intinya, kita tidak mampu memperbaiki kenyataan, maka yang dapat dilakukan adalah memoles kenyataan. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang lebih harus kita hati-hati, Bapak Ibu. Apa itu? Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, di hadapan Tuhan kita juga memoles diri. Kita main poles-polesan di hadapan Tuhan. Kita tampil bak orang yang saleh dan yang lebih religius dibanding kenyataan hidup kita, dibanding yang sebenarnya. Misal, doa sering dipoles, kata-katanya sering dipoles, yang membuat orang yang mendengarkan terpesona. Dan dalam percakapan sehari-hari, kita juga sering membawa nama Tuhan. Kita bawa nama Tuhan dalam percakapan. Semua serba poles. Di depan orang mungkin ada gunanya memoles diri supaya diterima, dikagumi, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan mempesona. Tetapi di hadapan Tuhan, hal itu tidak perlu. Kita tidak perlu memoles diri, karena Tuhan tidak akan pernah kagum. Tuhan tidak akan pernah terpesona melihat orang yang memoles diri. Tuhan sangat tidak menyukai ibadah poles. Dia menolak perilaku sandiwara, lain di bibir, lain di hati. Itu ditolak oleh Tuhan. Bagi Tuhan itu semuanya adalah ibadah palsu. Dan Tuhan menilai perbuatan-perbuatan seperti itu adalah sandiwara. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan, karena itu hanyalah ibadah poles. Sedangkan ajaran Tuhan tidak mereka lakukan. Yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, dan semuanya serba dipoles. Sebenarnya Bapak Ibu, ada lagi hal yang memalukan dari budaya poles ini, yaitu orang yang memoles diri untuk menutupi kekurangannya, justru dia berani mencaci orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang polos. Mereka mengalami orang yang natural, yang alami, orang yang seadanya, orang yang jujur. Padahal dia tahu bahwa dia itu berpoles, tapi masih berani mencaci orang yang tulus. Dan hal ini ternyata tidak dibiarkan oleh Allah. Hal ini sangat dibenci oleh Allah. Sudah poles tapi berani mencaci orang benar. Ini terbalik ini.
Yang palsu mencaci yang asli. Dunia kebalik. Jemaat Tuhan. Nah, dalam nas khotbah pertanyaan ini, Yesus Kristus menghardik orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat berkumpul. Mereka datang dari Yerusalem untuk mencaci apa yang dilakukan oleh murid-murid Kristus, murid-murid Yesus. Lalu Yesus menghardik mereka karena mereka bersandiwara di balik topeng adat istiadat nenek moyang. Mereka memoles dirinya dengan pakai adat istiadat. Bukan adat istiadatnya yang dipersoalkan, bukan itu yang dipersalahkan, tapi yang menjadi soal adalah ketika adat istiadat itu dijadikan sebagai alat untuk menutupi kekurangannya, lalu mempersalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat mencaci murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Kata mereka, hal itu melanggar adat istiadat. Betul, membasuh tangan sebelum makan itu bagus, dan itu anjuran kesehatan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan pelanggaran, nggak ada hubungannya dengan iman, nggak ada hubungannya dengan kesalahan atau dosa. Apa hubungannya coba? Orang yang tidak basuh tangan sebelum makan tidak melanggar apapun. Itu hanya berhubungan dengan kebersihan, kesehatan. Bagus mencuci tangan sebelum makan. Tapi sebegitu sakralnya kah soal membasuh tangan sebelum makan, sehingga mereka orang Farisi dan ahli Taurat itu harus mempersalahkan, memperkarakan murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan itu? Apa jawab Yesus terhadap tuduhan itu? Ini yang menarik untuk kita simak. Kata Yesus, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, inti permasalahannya adalah melanggar perintah Allah, bukan di adat istiadatnya. Setiap adat pasti ada tujuannya untuk menata kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Akan tetapi, bila melanggar perintah Allah demi adat tersebut, itu salah besar. Apakah adat istiadat manusia lebih berharga dibanding dengan ajaran Allah, dibanding dengan perintah Allah? Mari kita berpikir dengan jernih. Mari kita pakai akal sehat kita. Mari kita pakai hati nurani kita. Apa yang dilanggar? Perkataan di sini, kamu yang melanggar. Apa yang mereka langgar? Yaitu tentang menghormati ayah dan ibu. Dalam titah Allah itu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita. Jangan menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah dihormati, mengasihi, menuruti, dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Ini perintah Allah sangat jelas. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru melanggarnya dengan mengatakan tidak wajib menghormati ayah dan ibu kalau sudah memberikan persembahan kepada Allah. Ini menjadi chaos. Ini yang menjadi runyam. Mereka membenturkan adat istiadat itu dengan apa yang mereka berikan kepada Allah, yaitu persembahan. Itu artinya seolah-olah firman Allah tidak berlaku demi adat istiadat mereka sendiri. Matius 15 ayat 6. Maka dari itu Yesus menyebut mereka, "Hai orang-orang munafik, kamu memuliakan aku dengan bibirmu, padahal hatimu jauh daripada aku." Ayat 8. Inilah namanya ibadah poles. Ini namanya perbuatan poles. Ini namanya hal yang mereka lakukan
untuk pembenaran diri. Dan alat polesnya adalah adat istiadat. Seolah-olah mereka adalah manusia yang soleh, manusia yang religius, karena memberikan persembahan kepada Allah. Kalau sudah diberikan kepada Allah, tidak perlu lagi menghormati orang tua. Itu salah besar. Ternyata itu semua adalah topeng, agar mereka tidak menghormati ayah dan ibu. Nah, tentu hal ini sama dengan melanggar perintah Allah. Karena perintah Allah adalah hormatilah ayah dan ibu. Lalu mereka mengatakan tidak perlu, tidak wajib lagi menghormati ayah dan ibu. Mereka sudah melanggar ajaran Tuhan. Kalau demikian, mereka percuma beribadah kepada Allah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Allah. Inilah ibadah poles, penuh sandiwara, disangka emas, ternyata loyang. Jemaat yang tulus beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diajar, marilah kita menjauhkan diri dari sifat kepura-puraan alias poles dan sandiwara. Memang ada hal-hal yang perlu dipoles, seperti yang saya katakan tadi, dinding rumah, tembok rumah itu perlu, atau juga mebel perlu, atau nona-nona dan ibu-ibu, apalagi nona-nona yang masih jomblo perlu juga dipoles. Tapi jangan pernah tutupi kebenaranmu dengan memoles diri. Jujurlah di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah siapa kamu di hadapan Tuhan. Apalagi sewaktu beribadah dalam rangka memuji Tuhan. Jangan ada kepura-puraan. Jangan ada sandiwara. Jangan ada ibadah yang dipoles-poles, supaya orang terpesona. Tuhan tahu hati kita yang tulus untuk memuji Dia. Tuhan tidak menganut budaya poles. Tuhan telah menerima kita apa adanya. Justru karena kita berkekurangan, justru karena kita banyak kesalahan, Tuhan merangkul kita. Tuhan menerima kita dengan segala kekurangan kita. Tak usah memoles-moles diri di hadapan Tuhan. Dia mengampuni kekurangan kita. Jujurlah di hadapan Tuhan. Lakukan pekerjaan dan perbuatanmu dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan, bukan untuk dipuji oleh orang, tetapi supaya dilihat Tuhan hatimu yang tulus melakukan itu. Demikian juga, jangan suka mencaci, menghakimi dan menuduh orang lain, padahal kita sendiri yang sedang menutupi kekurangan kita dengan cara yang moles. Marilah kita berpegang pada perintah Allah. Itulah yang murni di dalam hidup kita yang percaya padanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini, yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami supaya kami tulus beribadah di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk melakukannya dengan setulus hati kami melalui Kristus Yesus. Amin.